Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada seorang wanita berhijab tapi jadi tentara Amerika, guys. Wow. Luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang berhijab, yang taat beragama, yang taat ibadah, tapi jadi tentara Amerika. Wow. Luar biasa. Ketika videonya viral di media sosial, banyak yang pro dan kontra. Tapi kalau saya perhatikan tuh banyak yang menghujat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih wanita yang berhijab ini dihujat? Emang salah kalau jadi tentara Amerika? Emang itu merugikan orang lain gitu ya? Tapi yang tidak kalah kocak itu adalah MUI. MUI mengatakan ini bertentangan dengan agama Islam. Kalau ada wanita berhijab jadi tentara Amerika, ini bertentangan dengan agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau ada seseorang jadi tentara Amerika, wanita berhijab, bertentangan dengan agama Islam? Apa alasannya? Apakah ini bisa diterima dengan akal sehat? Apakah ini bisa diterima dengan akal kambing? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, kalau ada berita-berita seperti ini, warga Konoha itu terutama boomers ya, dan gen milenial sebagiannya, kecuali gadget-gadget biasanya nggak terlalu peduli ya. Biasanya rata-rata mereka itu menghujat Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu selalu menghujat Amerika? Bahkan Amerika itu dikata-katain Zionis, ya, dikata-katain jahat dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang kerajaan Islam, emang negara Islam itu nggak punya jajahan gitu? Bagaimana dengan Ottoman? Saya cuma bertanya ya, bagaimana dengan Turki Utsmani? Apakah Turki Utsmani punya jajahan? Kalau misalnya nih warga Konoha mengata-ngatain Amerika itu adalah penjajah, Amerika itu jahat. Lalu bagaimana dengan Turki Utsmani? Lalu bagaimana dengan Ottoman? Ottoman dan Turki Utsmani seperti yang kita ketahui bersama kalau jujur punya negara jajahan. Lalu kenapa kita standar ganda? Kenapa kita tidak mengutuk Turki Utsmani? Kenapa kita tidak mengutuk Ottoman? Apakah karena seiman? Apakah karena seagama? Kenapa kita mengutuk Amerika kalau Amerika itu punya jajahan? Sementara Turki Utsmani, Ottoman tidak kita kutuk. Apa alasannya? Apakah karena seagama atau seiman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan kuliti di video ini. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya benar-benar netral. Nah, jadi guys, ternyata wanita berhijab ini bernama Shiva dan berasal dari Tangerang. Nah, awalnya kronologinya dia menjadi tentara di Amerika itu karena dia punya tetangga dan kebetulan tetangganya jadi tentara Amerika juga. Lalu dia bertanya, dia penasaran gimana caranya jadi tentara Amerika. Nah, si tetangga ini ngasih link lah gitu ya, ngasih informasi sehingga dia mendaftar jadi tentara Amerika. Dan sialnya diterima jadi tentara Amerika. Ya, padahal pada kenyataannya kalau kita perhatikan banyak warga Konoha itu yang tidak mau jadi tentara Amerika. Walaupun itu tidak merugikan orang lain. Karena apa? Karena Amerika ini dianggap sesat, Amerika ini dianggap penjahat dan lain sebagainya ya. Khususnya orang yang berhijab itu sangat dilarang sekali di Konoha kalau saya perhatikan ya. Sangat-sangat dibenci ya kalau ada jadi tentara Amerika gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, jangan dari satu sudut pandang ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau misalnya Shiva ini jadi tentara Amerika, apakah itu merugikan orang lain? No, nggak merugikan. Apakah itu mengkhianati bangsa? Kalau misalnya di Konoha itu banyak lowongan kerja, banyak pekerjaan, mustahil seorang Shiva ini kerja di luar negeri. Justru karena kita kekurangan yang namanya lapangan kerja. Jadi kalau negara atau bangsa kita itu tidak menyediakan lapangan kerja, ya ngapain harus marah ya kan? Itu dari sudut pandang yang masuk akal. Kemudian kalau di Konoha itu misalnya masuk jadi aparat misalnya, masuk jadi tentara itu harus butuh money misalnya. Harus butuh fulus misalnya, yang sangat besar sekali misalnya. Lalu kenapa kalau misalnya dia melamar jadi tentara Amerika,
dilarang gitu. Iya kan? Ya perbaiki dulu dong ya, perbaiki birokrasi ya. Jadi pemerintah Konoha itu jangan komplain gitu. Perbaiki semuanya, jangan ada yang namanya korupsi dan sebagainya. Menurut saya pribadi, ya Shiva ini lebih mulia, jauh lebih mulia daripada seorang koruptor. Sangat-sangat mulia. Nggak jadi masalah. Emang masalahnya apa? Kemudian masalah gaji. Jadi gaji daripada tentara di Amerika itu rata-rata gajinya itu $2.000 sampai $3.000 ya, sekitar sekitar 50 jutaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya si Shiva ini jadi tentara di Konoha misalnya, apakah pemerintah sanggup memberikan gaji 50 juta per bulan? Nggak sanggup kan? Ya udah, kenapa komplain gitu ya? Jangan komplain ya, diam aja gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang namanya MUI? MUI menurut saya di sini sangat kocak ya, kocak banget ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi MUI mengatakan ini melanggar aturan agama, ini bertentangan dengan agama. Nah, kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kalau misalnya agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan, mengajarkan yang namanya akhlak dan lain sebagainya, nggak mungkin Shiva ini kerja di luar negeri, nggak mungkin jadi tentara Amerika kalau negara kita, kalau agama kita eh, bekerja dengan baik. Ya, kalau kita perhatikan di Konoha, apakah pemuka-pemuka agama itu bekerja dengan baik? No. Kalau pemuka-pemuka agama di Konoha itu bekerja dengan baik, maka kita sudah menjadi negara maju. Ya, ngapain kita ngemis-ngemis pekerjaan ke Amerika? Ya kan? Justru kita bersyukur sama Amerika. Amerika sudah memberikan pekerjaan ke Shiva, ya kan? Shiva tidak jadi sampah masyarakat di Konoha gitu, ya kan? Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih menurut kalian? Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu menurut saya pribadi itu kadang-kadang asal bacot gitu ya. Nggak ada faedahnya gitu, cuman ngebacot. Ya udah, sediain lapangan kerja gitu ya. Biar Shivanya jangan pergi ke luar negeri. Kemudian MUI yang ada di Konoha juga mengatakan bahwa ini bertentangan dengan agama. Kemudian, nah yang jadi pertanyaan, kenapa MUI melarang? Apa alasannya? Kenapa disebut bertentangan dengan agama? Jadi gini guys, kemungkinannya menurut keyakinan saya itu karena apa? Karena MUI ini membenci yang namanya Amerika. Kenapa MUI? Nggak semuanya tapi ya, ini hanya di Konoha ya. Menurut keyakinan saya mereka membenci yang namanya Amerika. Kenapa Amerika dibenci? Karena apa? Karena mendukung yang namanya Israel. Itu jelas banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika itu jahat? Apakah Amerika itu baik? Tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya. Kalau kita dasarnya sudah didoktrin untuk membenci Amerika, maka semua kebaikan-kebaikan daripada Amerika akan sirna, akan kita singkirkan. Di video ini saya mengajak para kaum intelektual, kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang. Nggak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang kebencian gitu. Harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita ambil contoh lain misalnya. Yang menjadi donatur terbesar di uh, tes. Donatur terbesar atau donatur nomor satu menurut data di Palestina itu adalah Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Amerika jahat, kalau Amerika itu Zionis, kalau Amerika itu orang yang haus darah misalnya, kalau Amerika itu adalah penjajah, lalu kenapa Amerika memberikan donasi ke Palestina? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua misalnya, banyak orang mengatakan bahwa Amerika itu adalah penjajah, jahat dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Amerika itu jahat, lalu kenapa Amerika itu membiayai Rohingya yang ada di Konoha? Cek data. Yang membiayai Rohingya di Konoha itu adalah Amerika, bukan masyarakat Konoha, bukan negara Konoha, tapi Amerika. Amerika lah sebenarnya yang membiayai Rohingya yang ada di Indonesia. Ada ratusan Rohingya yang ada di Indonesia. Baru-baru ini Rohingya lagi viral ya. Mereka demonstrasi karena apa? Karena bantuan mereka dipotong oleh Amerika. Yang memberikan bantuan siapa? Amerika. Kemudian apa? Kemudian Konoha merdeka itu karena apa? Karena faktor daripada Amerika. Amerika membardir Jepang. Kalau Jepang tidak diperbardir, maka Jepang tidak akan menyerah. Ada banyak sebenarnya kebaikan daripada Amerika tanpa kita sadari. Ya, tapi kita menutupi itu. Kemudian apalagi? Mitra dagang nomor 2 terbesar Konoha itu Amerika. Sepatu-sepatu bermerek dari Konoha itu dikirim ke Amerika. Itu menguntungkan buat apa? Buat pekerja-pekerja yang ada di Konoha, buat perusahaan-perusahaan yang ada di Konoha. Ya.
Tapi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kita hanya membenci, membenci, membenci. Kita mengatakan bahwa Amerika itu jahat. Ya, saya yakin di Amerika pasti ada orang jahat. Tapi permasalahannya, emang di Konoha itu semuanya suci gitu ya. Emang di Konoha itu nggak ada orang jahat gitu. Kenapa kita sok suci? Kenapa Mui sok suci gitu? Iya kan? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu punya jajahan ya, suka menggulingkan pemerintahan negara lain dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan yang namanya Ottoman, Turki Utsmani? Turki Utsmani itu punya jajahan. Turki Utsmani punya jajahan guys, banyak negara jajahan. Ottoman misalnya, itu kan negara Muslim ya. Nah kenapa kita tidak mengutuk Ottoman gitu? Kenapa kita tidak sadar diri gitu ya? Ya ternyata di negara Muslim juga ada seperti itu kok. Kenapa kita tidak mengakui gitu ya? Kenapa kita hanya menjelekkan Amerika gitu ya? Kalau misalnya nih ya, Amerika itu benar misalnya menggulingkan pemerintahan negara lain misalnya. Menjajah sama menggulingkan itu kan sama sebenarnya, sama-sama merusak kan. Iya nggak sih? Salah nggak gitu sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau saya agama dengan kita, maka biasanya penafsirannya itu agak lembek ya. Tapi kalau beda agama, penafsirannya itu agak tajam ya. Sama seperti Mui yang ada di Konoha. Kalau menafsirkan tentang Amerika, oh tajam banget itu. Tapi kalau menafsirkan yang seagama, seiman, no, tumpul. Jadi biasanya manusia itu, terutama orang yang beragama yang ada di Konoha, nggak semua tapi ya, disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Biasanya ada bias guys, ada bias. Kenapa? Karena mustahil umat beragama itu nggak semuanya tapi ya, bisa netral kalau misalnya ini ada dua negara yang berkonflik. Mustahil. Biasanya akan membela yang seiman dengan mereka. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya, seperti Amerika versus Iran misalnya. Warga Konoha itu cenderung membela Iran, walaupun Iran Syiah. Kenapa? Karena Iran dengan Konoha itu punya musuh yang sama, yaitu Amerika. Kenapa Amerika itu dimusuhi? Apa alasannya? Karena tidak seiman dengan kita, nggak seagama. Simple jawabannya. Tapi kita nggak mengaku ini kan. Kita selalu menutupi dengan kalimat, oh nggak semuanya seperti itu. Iya nggak semuanya ya, tapi rata-rata. Ya, jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus netral, harus objektif. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel. Tapi saya berusaha melihat dari sudut pandang yang netral gitu ya, yang jujur gitu ya. Jangan menutupi gitu ya, berdasarkan data, berdasarkan fakta. Justru ya Konoha nggak bisa merdeka kalau Amerika tidak mau berbaris di Jepang. Harusnya kita mengucapkan terima kasih sama Amerika. Tapi kita tidak peduli itu kan, karena apa? Karena tidak seiman. Coba kalau Amerika itu mayoritas Islam, Muslim. Amerika bagus ya. Pasti ada penafsiran baru nanti ya. Apa itu penafsirannya? Oh, Amerika itu sebenarnya bukan negara jahat, tapi negara yang sangat berkuasa, ya, polisi dunia, negara yang sangat adil. Ada penafsiran baru tuh nanti ya. Jadi kalau yang seagama, mereka tidak menyebut menjajah, tapi penaklukan, ya. Biasanya seperti itu, penaklukan ya. Tapi kalau yang beda agama, ya, itu penjajah. Jadi ada semacam bias. Biasanya secara psikologi manusia itu rata-rata seperti itu ya. Manusia itu rata-rata bias guys, tanpa kita sadari. Nggak ada yang benar-benar jujur ya. Kalau kita perhatikan, biasanya negara yang berlandaskan agama itu, maka mereka biasanya akan berpihak pada agama mayoritas. Itu tanpa kita sadari. Kemudian yang paling aneh itu kalau saya perhatikan itu ya, rata-rata manusia itu, umumnya manusia itu, mereka nggak peduli seberapa masuk akal ajaran agama mereka, nggak peduli seberapa masuk akal gitu, nggak peduli. Yang penting agama itu menguntungkan bagi mereka. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa Shiva ini mengkhianat misalnya. Mohon maaf ya guys ya, saya tidak sedang mengajari yang nonton video untuk tidak nasionalis ya. Jadi gini guys, nasionalisme itu juga kan multitafsir kalau saya perhatikan. Kenapa saya mengatakan bahwa nasionalisme itu multitafsir? Bukan berarti saya ini guys, bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk ini ya, untuk tidak nasionalis ya. Tapi gini guys, nasionalis itu kan kalau saya perhatikan zaman sekarang ini tergantung ekonomi kalau saya perhatikan. Kalau misalnya ekonomi suatu negara itu bagus, kalau kita
bagus perekonomiannya, ya misalnya nih kita kaya raya di Konoha, maka biasanya kita akan nasionalisme, kuat itu ya. Karena apa? Karena kalau terjadi perang, ya kalau kita diinvasi, kalau bubar, maka kita rugi banget gitu ya. Jadi biasanya orang-orang kaya itu sangat nasionalis karena apa? Karena mereka itu takut ya bubar. Konoha misalnya bubar nih ya. Kalau bubar itu kan hartanya itu kan nanti pasti ada yang dijarah apa segala macam gitu. Sehingga mereka nasionalis biasanya. Jadi tergantung ekonomi. Ekonomi mempengaruhi nasionalisme, guys. Kalau kita bandingkan dengan Amerika misalnya, kenapa Amerika itu rata-rata nasionalis? Menurut data, ya. Nanti cek data ya. 60% masyarakat Amerika itu masih sangat nasionalis, masih sangat cinta dengan negaranya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena negaranya itu memberikan feedback yang bagus gitu ya. Negaranya itu masih memperdulikan mereka gitu ya. Gaji di sana masih tinggi gitu. Ya, ada sekitar 50 juta per bulan rata-rata. Coba kalau gaji di sana itu 3 juta, 2 juta, apakah mereka nasionalis? No. Mereka akan pindah ke negara yang gajinya lebih tinggi. Jadi tergantung gitu ya. Tergantung gaji, upah. Bagaimana dengan Shiva? Kenapa dia pergi ke luar negeri? Ya karena gaji. Ya, kenapa lagi ya kan? Kalau dia dapat gaji minimal 30 atau 20 juta di Konoha, dia akan stay di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah negara kita, Konoha, bisa memberikan gaji 50 juta supaya Shiva ini nggak pergi ke luar negeri? Jadi nasionalisme itu tergantung ekonomi, guys. Mohon maaf ya, saya tidak memprovokasi yang untuk tidak nasionalis ya. Emang nasionalisme itu bisa bayar token gitu? Nggak bisa kan? Emang nasionalisme itu bisa bayar listrik gitu? Nggak bisa kan? Justru kita harus menanya sebaliknya gitu sama negara. Apakah negara itu memberikan kelayakan bagi masyarakatnya? Apakah memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus bagi rakyatnya, misalnya kesehatan, kemudian listrik, apakah dikasih gratis atau tidak? Apakah membantu atau tidak? Justru kita mempertanyakan nasionalisme negara ke masyarakat, bukan masyarakat ke negara gitu ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini paling bagus ya, paling suci. Enggak. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Saya hanya mengurai gitu ya. Saya hanya mengajak yang nonton video untuk berkesadaran dan berpikir kritis. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak, memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.